Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Tia dari Bali. Halo Tia, halo Bali. Dan seperti biasanya, Wak, sebelum aku masuk ke cerita, aku mau jelasin sedikit tentang latar belakangnya si Tia ini, Wak, ya. Jadi, Wak, Tia ini diketahui lahir di Wukuwayang namanya. Dimana menurut kepercayaan masyarakat Bali, ini kata si Tia nih, Wak, ya, wuku itu adalah wuku keramat. Jadi orang-orang yang lahir di wuku itu disarankan melakukan ruatan khusus atau bahasa Balinya itu disebut kayak pebayuhan. Dan FYI, Wak, ruatan itu semacam kayak upacara adat untuk bisa membuang keburukan atau menyelamatkan sesuatu dari gangguan-gangguan kayak gitulah. Dan menurut rumor yang beredar nih, Wak, ya, orang-orang yang lahir di wuku ini biasanya punya semacam kepekaan khusus gitu terhadap kehadirannya makhluk halus. Akan tetapi kondisi ini tergantung juga sama indera masing-masing orangnya. Ada yang memang tajam kepekaannya ini, ada juga yang nggak peka sama sekali kayak gitu. Nah, si Tia ini, Wak, termasuk orang yang nggak begitu peka dengan hal-hal gaib. Makanya sejak dia kecil sampai dia dewasa, Wak, dia ini belum pernah mengalami gangguan-gangguan yang aneh-aneh. Hingga akhirnya pada tahun 2011 lalu, Wak, Tia mulai mengalami sederetan gangguan mengerikan. Dimana hari itu, tepatnya di hari Jumat sore menjelang petang, Tia ini lagi pulang nih menuju ke rumahnya. Waktu itu memang dia baliknya agak telat, Wak, karena baru aja selesai mengikuti salah satu kegiatan gitulah, kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Dia naik motor tungeng gitu kan. Nah, karena udah kesorean, dia pun bergegas pulang dengan mengendarai sepeda motor. Nah, di sepanjang perjalanan pulang, Wak, cuaca sore itu rupanya berkabut, tebal kali kabutnya. Apalagi rumahnya si Tia ini, Wak, harus melewati hutan-hutan, dan ditambah lagi saat melintasi hutan itu nggak ada motor sama sekali yang melintas. Sendiri aja si Lita pula si Tia ini lewat. Nah, meskipun agak merasa was-was, Wak, Tia tetap mengendarai motornya pelan-pelan. Supaya apa? Supaya nggak terjatuh. Orang jalan kabut ketutup kok. Nah, di tengah perjalanan mendekati wilayah desanya, Tia melewati sebuah kuburan, Wak, yang memang terkenal angker. Dan FYI juga, posisi kuburannya itu bukan macam di dataran kayak kuburan yang biasa kita temui itu, Wak, enggak. Tapi lokasinya ada kayak di atas tebing gitu. Jadi pada saat melintasi kuburan itu, kuburannya ya berarti terletak di atas kepalanya si Tia. Di situ Tia udah deg-degan kali, Wak, perasaan udah mulai nggak enak itu. Nah, untungnya tidak berselang lama kemudian di dekat belokan itu ada motor yang nyalip dia dari belakang. Nah, ternyata dia adalah teman sekelasnya Tia, which is sahabatnya Tia juga yang bernama Putri. Putri motong dari belakang sat gitu. Nah, dalam hatinya si Tia dia bilang, alhamdulillah aku ada kawan ini, akhirnya nggak sendirian aku di jalan ini. Dah, akhirnya mereka berdua pun mengendarai motor iringan dengan posisi si Putri itu di depan, Tia di belakang, ya. Nah, dengan posisi Tia yang berada di belakangnya si Putri, samar-samar Tia melihat Putri ini kok macam lagi bonceng orang ya. Tapi Tia nggak terlalu yakin, Wak, karena waktu itu kan memang lagi kabut tebal kali kan. Sehingga dia sendiri pun ragu nih apa yang ditengok itu benar apa enggak. Dan setelah Tia perhatiin dalam